Yosua dan Israel menyerang kota Yeriko atas perintah Tuhan Allah. Dan di seberang sungai, di balik tembok Yeriko, para prajurit Kanaan melihat api itu. Mereka tidak tahu detail kejadian, tetapi laporan datang. Yordan terhenti. Airnya berdiri seperti tembok. Israel menyeberang dengan kaki kering. Raja Yeriko gemetar. Prajuritnya ketakutan. Penduduknya berbisik di lorong-lorong kota. Allah Israel hidup. Malam itu, Yosua berdiri sendirian di tempat tinggi di Gilgal. Ia memandang ke arah Yordan yang kembali mengalir dengan angkuhnya. Dalam remang cahaya api, Yosua berbisik, "Terima kasih Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami." Ia menutup mata, dan di dalam ketenangan hatinya, kata-kata itu menggema lagi. Kata yang Tuhan ucapkan berkali-kali sejak awal panggilannya. "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Dan malam itu, Yosua tahu satu hal dengan pasti. Jika Tuhan sanggup menghentikan sungai yang meluap, maka ia juga sanggup meruntuhkan tembok yang paling kuat di tanah Kanaan. Angin gurun berembus pelan di dataran dekat Yeriko. Setelah penyeberangan Yordan yang ajaib, suasana perkemahan Israel berubah. Dulu mereka hanya bangsa pengembara, keturunan budak yang tidak tahu cara menyerang kota berbenteng. Tetapi kini ada sesuatu yang berbeda. Ada nyala dalam mata mereka, api iman yang dinyalakan oleh mujizat Tuhan. Namun di balik sukacita itu, sebuah bayang-bayang besar berdiri di depan mereka, Yeriko. Tembok Yeriko begitu besar hingga dari kejauhan tampak seperti gunung batu buatan manusia. Tembok luarnya tebal, cukup lebar untuk dilewati 2 kereta perang sekaligus. Tembok dalamnya lebih tinggi lagi, mengelilingi kota seperti benteng raksasa yang menantikan siapapun yang cukup bodoh untuk menantangnya. Para prajurit Kanaan berjaga di menara-menara. Mereka melihat ke arah perkemahan Israel dengan mata hati yang gemetar, karena mereka telah mendengar bahwa sungai Yordan telah terhenti oleh kuasa Tuhan Israel. Tetapi ketakutan mereka diimbangi dengan keyakinan diri. Bagi mereka, Yeriko tak mungkin ditembus. Tidak ada ram untuk menghancurkan pintu gerbang. Tidak ada tangga untuk memanjat tembok. Tidak ada alat pengepungan berat. Tidak ada teknologi militer yang bisa menandingi benteng yang dibangun selama ratusan tahun. Bahkan prajurit Israel pun berbisik-bisik di malam hari. Bagaimana kita akan memanjat tembok itu? Bagaimana kita bisa melawan panah dan batu dari atas sana? Apakah Tuhan akan membelah tembok seperti ia membelah sungai? Aku tak pernah melihat strategi Musa menghancurkan tembok. Dan di tengah keraguan itu, Yosua berjalan sendirian ke dataran dekat Yeriko. Senja menyelimuti langit, mewarnai cakrawala dengan merah keemasan. Debu halus terbang di bawah sandalnya. Ia menatap tembok Yeriko, mencoba membayangkan bagaimana bangsa itu akan masuk. "Bagaimana Tuhan?" gumam Yosua. "Apa yang harus aku lakukan? Apa strategimu?" Saat itu ia tidak tahu apakah harus menunggu, menyerang, atau mundur. Ia hanya tahu satu hal. Pertempuran ini bukan perang manusia. Ini perang Tuhan, dan jika itu benar, maka strategi apapun harus datang dari Tuhan sendiri. Langkah kaki terdengar. Yosua menoleh, dan ia langsung berhenti. Di hadapannya berdiri seorang pria yang gagah, memegang pedang terhunus. Pedang itu memantulkan cahaya matahari sore, seolah terbuat dari api cair. Wajah orang itu bercahaya, tetapi bukan seperti manusia biasa.
Tubuhnya tegak, penuh wibawa, seperti panglima perang yang telah memenangkan ratusan pertempuran. Namun sorot matanya lembut, tetapi kuat, seolah mampu menembus hati manusia. Refleks, Yosua meraih pedangnya. "Apakah engkau di pihak kami atau musuh kami?" seru Yosua. Pria itu menjawab dengan suara yang tidak berasal dari dunia. "Bukan, aku datang sebagai panglima bala tentara Tuhan." Mendengar itu, darah Yosua dingin seketika. Lututnya lemas. Ia jatuh tersungkur. Wajahnya menyentuh tanah. "Tuhanku, apakah yang hendak kau katakan kepada hamba-Mu ini?" Panglima itu berkata pelan, namun dengan kuasa yang membuat tanah seakan bergetar. "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Yosua segera membuka sandalnya, gemetar seperti Musa dulu di hadapan semak yang menyala. Dan waktu seakan berhenti. Udara menjadi lebih berat, tetapi damai, seolah langit mendekat ke bumi. Panglima itu menurunkan pedangnya. Kemudian ia berkata, "Lihatlah, aku telah menyerahkan Yeriko ke tanganmu." Yosua mengangkat wajahnya perlahan. "Bagaimana tuanku? Apa yang harus kami lakukan?" Panglima itu menatapnya. Wajahnya tak dapat diterjemahkan oleh bahasa manusia. "Engkau dan seluruh tentara harus mengelilingi kota itu sekali setiap hari selama 6 hari. Yosua menatap. Ia tidak yakin ia mendengar dengan benar. Mengelilingi? Ya. Tidak menyerang? Tidak. Tidak meruntuhkan gerbang? Tidak. Tidak memanjat tembok? Tidak. Panglima itu melanjutkan, "Pada hari ke-7, engkau harus mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu para imam harus meniup sangkakala, dan seluruh bangsa harus bersorak dengan suara yang sangat keras, maka tembok kota itu akan runtuh." Sunyi. Tidak ada angin. Tidak ada suara burung. Tidak ada penjelasan tambahan. Hanya perintah. Kelilingi kota 7 hari. Sangkakala, sorak. Tembok runtuh. Strategi yang tidak masuk akal. Tidak militeristik. Tidak logis. Tidak dapat dianalisis oleh pikiran manusia. Tapi di mata Yosua, itu cukup. Jika Tuhan sendiri yang berkata, maka strategi yang paling absurd sekalipun akan menjadi kemenangan terbesar. Ketika Yosua kembali ke perkemahan, ia memanggil para imam, tua-tua Israel, dan para pemimpin pasukan. Mereka berkumpul di sekitarnya, wajah penasaran menunggu instruksi. Yosua menarik nafas. "Besok pagi," katanya, "kita akan mengelilingi kota Yeriko." Semua saling berpandangan. Mengelilingi? Tidak menyerang, tidak memanjat, tidak menembakkan panah. Yosua mengangguk. "Kita hanya berjalan dan diam." Seorang prajurit muda mengangkat tangan. "Tuanku, ini bukan strategi perang, ini berjalan-jalan." Ada tertawa kecil di antara barisan. Kaleb menatap tajam prajurit itu. "Ini bukan berjalan-jalan, ini ketaatan." Yosua menambahkan, "Tuhan sendiri yang beri perintah, dan apapun yang Tuhan perintahkan, itu pasti membawa kemenangan." Para pemimpin terdiam. Kalimat itu menggetarkan. Fajar pertama. Hari pertama pengepungan. Seluruh Israel berbaris. Para imam mengangkat tabut perjanjian. Sangkakala ditiup perlahan. Nada panjang dan rendah seperti suara dari dunia lain. Prajurit-prajurit maju, bukan dengan pedang terhunus, tetapi dengan sikap diam,
seakan seluruh bangsa itu menjadi satu tubuh raksasa yang bergerak dalam ritme Tuhan. Di atas tembok Yeriko, para penjaga memperhatikan dengan bingung. Apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka hanya berjalan? Di mana mesin kepung mereka? Apa mereka sudah menyerah sebelum bertarung? Tetapi orang-orang Yeriko juga takut. Mereka menutup gerbang rapat-rapat, semua pasukan siaga, dan tidak ada yang keluar maupun masuk. Israel mengelilingi kota itu sekali. Tidak ada teriakan, tidak ada panah, tidak ada perang. Setelah selesai, Yosua berkata, "Kembali ke perkemahan." Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Setiap hari strategi yang sama. Setiap hari nampaknya tidak ada perubahan. Di tembok Yeriko, penduduk mulai gelisah. Apa maksud mereka? Mengapa mereka tidak menyerang? Mereka pasti punya trik. Tetapi di perkemahan Israel, hal yang berbeda terjadi. Pada hari pertama, banyak prajurit masih bingung. Pada hari kedua, sebagian mulai ragu. Pada hari ketiga, beberapa anak muda berbisik-bisik. Pada hari keempat, beberapa prajurit mulai merasa ini aneh. Pada hari kelima, keraguan muncul lagi. Pada hari keenam, semua bertanya-tanya, "Tuhan, apa yang sedang Engkau lakukan?" Tetapi Yosua tidak goyah. Ia memandang tabut perjanjian setiap pagi dan berkata dalam hati, "Jika Tuhan yang memerintahkan, maka tembok itu pasti akan jatuh." Hari ketujuh, hari penentuan. Sebelum matahari terbit, Yosua berjalan ke tengah perkemahan. "Bangunlah," serunya. "Hari ini Tuhan memberikan Yeriko ke tangan kita." Para imam bersiap, para prajurit menghunus pedang. Namun perintahnya bukan untuk menyerang. Kelilingi kota 7 kali. Dan pada putaran terakhir, bersoraklah. Musik sangkakala mulai mengiringi langkah mereka. 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, 4 putaran, 5 putaran, 6 putaran. Penduduk Yeriko memandangi dari atas, hati mereka seperti digantung. Apa yang bangsa itu lakukan? Mengapa mereka tidak menyelang? Mengapa suara sangkakala begitu menekan? Mengapa tembok itu tiba-tiba terasa tidak seteguh biasanya? Putaran ketujuh. Di sisi selatan, di hadapan ribuan mata, para imam mengangkat sangkakala mereka setinggi mungkin. Yosua menghunus pedangnya ke langit, dan dengan suara menggelegar, ia berteriak, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah memberikan kota ini kepada kita." Dan seluruh bangsa, dari yang paling muda hingga yang paling tua, dari prajurit hingga imam, dari pemimpin sampai rakyat jelata, bersorak sekuat-kuatnya. Sorak itu mengguncang udara, sorak itu mengguncang tanah, sorak itu mengguncang tembok, dan tembok Yeriko, tembok yang dibangun ratusan tahun, yang tak pernah ditaklukkan, yang dianggap mustahil roboh. Retak. Gemuruh menggelegar seperti guntur. Batu-batu besar jatuh, tanah bergetar. Tembok itu runtuh ke bawah sekaligus, bukan ke samping, seolah ditelingkung dari dalam oleh tangan Tuhan sendiri. Prajurit Yeriko terjatuh. Penduduk berteriak, kepanikan menguasai kota. Dan Yosua berteriak, "Majulah Israel, ini kemenangan Tuhan." Para prajurit Israel menyerbu masuk. Pintu gerbang sudah terkubur oleh reruntuhan. Tidak perlu ram, tidak perlu panah, tidak perlu tali. Hanya ketaatan, hanya iman, hanya Tuhan. Di tengah kekacauan, Yosua memberi perintah khusus kepada 2 pengintai. "Pergilah, selamatkan Rahab dan seluruh keluarganya." Mereka berlari ke rumah Rahab yang dindingnya tetap berdiri di antara tembok yang runtuh. Tali merah itu menggantung menjadi tanda keselamatan. Rahab dan keluarganya dibawa keluar. Mereka diselamatkan seperti yang dijanjikan. Dan hari itu, Yeriko jatuh. Bukan oleh strategi perang, bukan oleh kekuatan manusia,
tetapi oleh ketaatan pada strategi Tuhan yang tidak masuk akal.